Halo semuanya, selamat datang di vlog perjalanan kali ini. Petualangan kita dimulai di Vietnam, tepatnya di Dalat, sebuah kota di dataran tinggi Vietnam Selatan. Dalat mendapat julukan City of Eternal Spring atau kota musim semi abadi. Dalat juga dikenal sebagai surga bagi para pecinta kafe dengan banyak coffee shop yang menawarkan konsep unik, suasana yang nyaman, dan pemandangan yang memanjakan mata. Oke, malamnya juga kita mengunjungi Dalat Night Market untuk berburu jajanan khas dan menikmati suasana malam yang selalu ramai. Jadi, yuk ikuti perjalanan hari pertama kita di Dalat, mulai dari menjelajah kafe-kafe cantik hingga merasakan serunya night market. Kita berangkat dari Bogor ke Bandara Soekarno-Hatta, kurang lebih sekitar 2 jam. Sampai di Terminal 2F, langsung check-in, antri nggak terlalu panjang. Tapi tetap aja rame. Koper masuk bagasi, Vietjet dapat jatah bagasi 20 kilo, kabin 7 kilo. Abis check-in, isi amunisi 3 jam di pesawat, jadi harus kenyang. Ini kita duduk di emergency seat. Was Nikki with another flight first opposite Captain Tony. Oke, siap-siap untuk take off. Penerbangan ke Ho Chi Minh kali ini nggak delay. Tring, 2,5 jam di udara, akhirnya menginjakkan kaki di bumi di bagian selatan Vietnam. Welcome to Ho Chi Minh. Oke, lanjut. Perjalanan awal dimulai dari antrian panjang imigrasi. Sebelumnya mampir toilet, urusan toilet beres, saatnya antri menuju imigrasi. Di sini terkenal antrian imigrasinya yang cukup panjang dan bisa memakan waktu yang cukup lama. Jadi siap-siap bersabar. Kalau ngelihat antriannya sepanjang ini, awalnya kepikiran untuk antri berjam-jam. Ternyata waktu lihat jam, ya paling 40 menit. Selanjutnya ambil bagasi dari eskalator ini ke sebelah kiri. Aku ditanya cuman ini doang, berapa lama? Aku jawabnya 5 harian. Keluar bandara sambil pesan Grab. BTW, selama di Vietnam aku pakai aplikasi Grab ya, jadi akomodasinya lebih gampang. Vietnam di bulan Juli ini lagi musim hujan. Kita nunggu Grab di seberang sana. Kita menuju hotel di Ho Chi Minh. Simpan koper aja, bawa daypack, karena tujuan awal kita bukan di Ho Chi Minh, melainkan ke 300 km di timur laut Dalat. Sebelum ke Dalat, kita pesan Grab ke masjid dulu karena bisnya masih jam 10:30. Kita memutuskan untuk sholat isya dulu dan bersih-bersih di masjid yang berada di tengah kota Ho Chi Minh. Berada di distrik 1 dan berdiri sejak tahun 1935. Setelah hampir 1 jam di masjid, kita memutuskan untuk membeli makanan di Circle K. Karena waktu itu malam minggu, jadi jalanan kota Ho Chi Minh itu macet. Kita antisipasi biar nyampe PO bus gak kemalaman. Hari terakhir itunya. Setelah perbekalan selesai, mari kita lanjut ke PO busnya dengan menggunakan Grab lagi. Perjalanannya gak begitu jauh, paling cuman 15 menit. Setelah landing di Ho Chi Minh, menuju Dalat dengan sleeper bus. Perjalanan sekitar 6-7 jam. Busnya datang jam setengah 11 malam. Harga per tiketnya 325.000 dong, atau sekitar 221.000 rupiah. Karena bisnya sekitar 1,5 jam lagi,
Kita tunggu di ruang tunggu walaupun tidak terlalu luas. Lumayan untuk sekedar nyenderin punggung. Ah, ini dia. Bisnya datang tepat waktu. Sebelum masuk, nanti kita akan dikasih plastik untuk nyimpan sepatu kita. Bus ini ada 2 tipe kabin, ada lower kabin dan upper kabin. Kebetulan kita dapat yang di atas. Atas ya? Especially aku dapat yang di tengah. Oke, kebayang sama goncangannya. Cukup deg-degan, tapi mari kita nikmati. Wes. Ada layarnya juga, tapi aku nggak nyobain itu TV atau apa. Ada tombol buat matiin lampu atau nyalain. Free air mineral, sama 1 tisu basah. Dan ada selimut juga. Karena aku pendek, jadi ukuran tempat tidurnya tuh pas banget. Nah, ini penampakan dari atas. Setelah bis jalan, aku langsung tidur. Beberapa kali berhenti, naikin penumpang maupun ke rest area. Tapi aku lanjut tidur. Setelah 6 jam tidur, sampai juga di Dalat. Langsung pesan Grab untuk ke hotel. Jujur, udah mau rebahan banget. Untungnya pemandangan Danau Huan Huang sedikit menyejukkan mata. Cantik banget. Lumayan nih buat distraksi, perut kosong dan mata sepet. Gak jauh dari danau yang tadi, akhirnya tiba juga di hotel. Untungnya masih bisa check-in pagi-pagi. Dari sini tuh rasanya ingin teriak, kasur, mana kasur, kasur, kasur. Langsung masuk kamar, langsung tidur, tepar, udah blek. Jam 11 kita keluar, 3 jam tidur dirasa udah cukup, rasa ngantuk hilang, rasa lapar datang. Waktu lihat map ternyata dekat ke halal restoran, kita memutuskan untuk jalan kaki, lewatin gang demi gang, lewatin pasar ikan, kami tempuh demi makan. Nah, ini salah satu restoran halal yang ada di Dalat, Vietnam. Kita pesan makan itu yang sharing. Ada tahu cili serai, rasanya Yummy. terus di menu namanya stir fried water spinach atau morning glory alias kangkung. Yang ini lupa namanya ayam apa, tapi rasanya enak sih. Selesai makan langsung bayar, terus kita menuju ke destinasi berikutnya. Rencana hari ini memang pengen datengin kafe-kafe yang ada di Dalat. Katanya Dalat itu punya kafe-kafe yang estetik. Kita penasaran sama satu kafe yang ada di luar pusat kota Dalat. Sepanjang perjalanan, pemandangannya mulai berganti dari deretan bangunan menjadi hamparan hijau dan perbukitan. Kalau tadi tujuan kami mengisi perut, kali ini giliran mengisi galeri. Welcome to Mien Jumuk Cafe. Jadi di cafe ini itu ada biaya masuknya ya. Nanti dikasih tiket, lalu ditukarkan sama minuman dan cake. Kalau aku nukerin matcha latte, rasanya oke, standar cafe. Lumayan buat cuaca yang panas banget ini. Nah, rata-rata cafe di sekitar sini itu selain mereka menjual minuman sama makanan, yang pastinya mereka menjual pemandangan. Karena pada saat itu kita datangnya hari Minggu, jadi kafenya tuh ramai banget dan panas karena kita datang jam 12 teng. Ini aku lagi videoin kakak sepupu aku yang ceritanya lagi turun dari apa itu ya, gerbang. Iya, di antara bunga-bunga bermekaran dia muter-muter, udah berasa di negeri dongeng. Oke lah, setidaknya punya video yang cantik. Di sini tuh luas banget, spot fotonya banyak. Jadi kalau ramai kayak tadi, ya mereka punya spot foto masing-masing. Jadi masih oke lah. Aku setting tripod untuk kayak ala-ala ngobrol gitu deh bertiga. Terus oke, karena banyak, ramai banget orang, ya jadi kebawa semua. Tapi nggak apa-apa. Pede aja, chill aja, nikmatin aja. Gak lama kita duduk-duduk, ternyata hujan. Tuh gerimis, kelihatan kan gerimis. Kita langsung lari kabur. Oke, di dalam juga kita lagi buat video ala-ala TikTok gitu. Nah, ini pemandangan dari dalam tempat kita neduh.
Oke, cantik juga. Hujannya tuh mut-mutan, jadi sebentar reda, sebentar hujan. Jadi pas reda kita explore lagi tempat ini. Ternyata di bawah itu masih lega banget, masih luas banget. View-nya tuh cantik banget dari sini. Wah, jauh dari kebisingan, anginnya sepoi-sepoi, lebih kedingin, bunga bermekaran. Cocok banget sih buat bengong. Masih di cafe yang sama, ini kita nemu lagi tempat yang di sini rada sepi. Mungkin orang gak tahu ya karena ini di bawah. Tapi pemandangannya tuh ya Allah dari sini cantik banget, indah banget. Masya Allah, Masya Allah. Hampir ketiduran aku di sini. Mungkin kalau di Indonesia ada Wonosobo atau Puncak, tapi Vietnam punya Dalat. Ya, suasananya hampir mirip sih. Cafe selanjutnya yang kita datengin itu ada Steel Cafe Dalat. Cafe ini tuh lumayan lagi viral. Aku datang udah agak sore, jadi mungkin gak terlalu rame ya. Cafe yang memiliki nuansa Jepang dan ala-ala Ghibli. Cafe ini itu lokasinya di antara rumah-rumah penduduk. Terus dalamnya itu kayak banyak tenan-tenan makanan, kayak semacam food court gitu. Untuk harganya sih menurut aku standar ya. Dan inget di sini nggak bisa pakai kartu, harus cash only. Tapi maaf, video di sini tuh cuma sedikit. Dan aku nggak lama ada di cafe ini karena udah kesorean. Soalnya habis dari sini tuh niatnya mau duduk-duduk santai di tepi danau. Karena cafe ini itu deket banget sama danau, tinggal jalan beberapa ratus meter. Danau apa? Danau yang tadi pagi kita lewatin itu loh. Swan Huang Lake. Bener gak ya penyebutannya? Ya pokoknya danau itulah. Danau ini cukup luas dengan suasana yang tenang dan udara yang sejuk. Di sekelilingnya juga banyak area buat jalan santai. Di sini kita nggak perlu banyak melakukan apa-apa, cukup duduk, menikmati pemandangan, dan membiarkan pikiran beristirahat sejenak. Mungkin memang ada tempat-tempat yang tidak perlu dijelaskan terlalu banyak, cukup dirasakan lalu disimpan sebagai kenangan. Cuak! Di kota ini cuaca memang suka kasih kejutan, kadang panas, beberapa menit kemudian hujan. Kota yang terkenal dengan udaranya yang sejuk tapi juga punya cuaca yang mut-mutan, gampang berubah. Kayak hati siapa tuh ya? Oke, lanjut. Setelah hujan reda, ada bangunan ikonik berbentuk seperti kuncup bunga artikok, dan di bawahnya ada Go Dalat. Kita mampir sebentar karena penasaran sama dalamnya. Ternyata dalamnya gede banget, ada banyak food court, ada swalayan Go tuh, terus ada juga di sana bioskop dong. Penasaran sebenarnya sama filmnya, tapi pasti nggak tahu artinya, jadi mendingan nggak usah. Kita cuma lewat aja. Terus kita penasaran sama swalayan Go-nya, kita coba untuk ngelewatin swalayannya, tapi nggak masuk karena nggak ada yang mau dibeli juga. Setelah kita putar-putar, akhirnya memutuskan untuk keluar karena memang udah sore juga. Jadi kita melanjutkan perjalanan menyusuri danau lagi. Lurus saja sampai mentok. Ini ada kali ya, kita jalan kaki hampir 3 km menyusuri sisi danau Huan Hong. Tapi beneran gak kerasa. Ini udah hampir mau sampai hotel. Nah, di sebelah kanan itu ada night market yang bakal kita datengin nanti malam. Oke, malamnya kita langsung berangkat jalan kaki ke night marketnya Dalat. Baru juga sampai udah ngeliat ada strawberry kering, terus buah-buahan kering lainnya. Karena katanya murah, cuma 50 dong satu plastik itu, jadi langsung angkut, langsung cus angkut beli. Kita muter-muter lagi, ada jilbab juga di situ. Lalu ada baju-baju dingin, baju-baju hangat. Terus ada atau kayak martabak telurnya, tapi aku nggak beli. Aku lebih memilih jajan buah sih sebenarnya. Buah-buah di sini tuh berbagai macam, dan yang paling
anehnya tuh besar-besar banget tuh, alpukatnya aja tuh sebesar itu. Ada terong Belanda, ada lemon, ada tomatnya aja berbagai macam jenis tomat. Lihat cabenya itu segede, aduh ya Allah, itu gede banget. Tapi kita nggak membelinya, kita lebih memilih mangga, kayak rujak mangga. Nanti tuh mangga dikasih kayak garam sama cabe gitu ke Indonesia. Terus itu ada yogurt yang atasnya itu ketan hitam. Oke, kita beli aja langsung angkut. Harganya tuh kalau nggak salah 25 dong. Dan lagi-lagi ada alpukat. Nah, alpukat tuh di mana-mana, gede-gede lagi. Nah, itu di shake aja manggahnya dengan bumbu-bumbu keramatnya. Waktunya mereview. Tadi itu yogurt yang atasnya ketan hitam, proof katanya enak. Oke, kita gantian nyobain satu-satu ya. Rasanya yogurt sama ketan hitam ya begitulah. Iya banyak. Disatuin gitu enak loh perpaduannya. Lanjut kita makan mangga yang tadi. Rasanya gimana? Pas dihap, oke. Rasanya ya dilihat dari ekspresinya ya oke lah gitu ya. Oke, rasa mangga. Mari kita keliling-keliling sambil membawa si mangga Hashim Eta. Lanjut, wah itu penuh rame banget. Di situ ada, tahu tuh ada badut koromi, ada badut panda, sama lah ya kayak di Indonesia begitu. This is economic. Terus lanjut kita beli stroberinya karena penasaran. 25 dong juga. Tadi ditawarin mau pakai gula atau enggak maksudnya sugar. No sugar, karena kita pengen tahu rasa stroberi aslinya. Oke, gigitan pertama kita lihat ekspresinya lagi. Ngangguk ya, tapi asem ternyata. Oke, di sana juga ada kayak kue putu, kayak nggak beli. Kita lapar, lanjut kita nyari makanan yang aman-aman aja. Kita pilih McD sebelum pulang. Ternyata di luar hujan, jadi kita nunggu dulu di sini. Setelah hujan reda, mari kita jalan menuju hotel. Night market menjadi penutup kita di hari pertama di dalam. Oke, bye, see you next day.